Percayalah, usia memang berkurang, tapi kekuatan akan semakin bertambah karena kekuatan akan hadir dalam setiap ujian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, apa kabar teman-teman semua di tanggal 25 September ini? Semoga selalu diberikan kelimpahan rizki, kebahagiaan dalam hidupnya, dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pepatah orang dahulu bilang bahwa setiap anak punya rezekinya, ternyata betul ya. Alhamdulillah, Bunai di anak kelima ini ngerasa banget yang namanya mau beraktivitas itu terbatasi. Karena alhamdulillah si anak kelima ini jauh lebih manja dari abang-abangnya. Dan Bun Ai mumpung ada kesempatan gitu ya 1 jam, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk sharing sama teman-teman. Nah, kalau ada yang nanya untuk konten, emang Bun Ai off 1 bulan gitu ya. Tapi kalau untuk ngajar SMC itu masih sangat berjalan. Teman-teman yang mau gabung di grup komunitas budgeting gratis, nanti linknya Bun Ai taruh di description box. Nah, ini adalah ayunan yang Bun Ai sewa. Jadi ternyata Bun Ai baru tahu ada tempat sewa untuk alat-alat newborn ya teman-teman. Dan itu lumayan banget. Kayak kemarin Bun Ai sempat sewa pompaan karena nggak terlalu dipakai lama. Akhirnya 1 bulan cukup. Karena jujur ini Bun Ai masih menyesuaikan ritme sama si baby Ezwar. Nah, ini alhamdulillah Bun Ai sewa untuk ayunan. Kita tinggal lihat lagi nih 1 bulan ke depan apakah efektif atau enggak ya. Rasanya rindu banget sama si meja ini ya, udah hampir 3 bulan Bun Ai nggak menyentuh meja ini. Nah, hari ini kita mulai lagi untuk sharing-sharing sama teman-teman dengan masalah keuangan yang ada. Tapi sebelumnya Bun Ai mau dulu dong tulis di kolom komen di tanggal 25 ini apakah udah ada yang gajian. 25 apa 24 sih sekarang ya? Bun Ai agak lupa karena Bun Ai sekarang tim yang gajian di akhir bulan. Kalau kamu yang udah gajian boleh tulis alhamdulillah Bun Ai gajian hari ini, gajian bulan ini insya Allah jauh lebih cukup dibanding bulan sebelumnya. Kamu yang belum gajian tulis juga di kolom komen alhamdulillah Bun Ai belum gajian tapi Allah selalu berikan kesehatan dan kelimpahan kebahagiaan. Karena itu bisa jadi LOA atau Law of Attraction dari diri kita sendiri. Memiliki 4 buah hati dengan ritme yang masih dipelajari otomatis akan membuat Bun Ai sedikit ya agak-agak galau untuk mengatur budgetingnya. Jujur aja sepanjang baby Ezwar ada itu Bun Ai susah banget untuk catat ke buku karena baby Ezwar tipe yang kalau ditaruh bangun, terus kalau misalnya jauh juga nangis. Kalau ada yang bilang ya bau tangan Bun Ai nggak apa-apa lah ya dibanding bau kaki kan ya. Bercanda ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kalau materi itu Bun Ai hampir kalau ada kesempatan Bun Ai nulis materi, ada kesempatan Bun Ai baca buku, bahkan sambil rebahan juga Bun Ai tetap ngajar. Pokoknya gimana caranya waktu itu nggak terbuang sia-sia. Meskipun ada ya titik-titik di mana Bun Ai ngerasa aduh rebahan mulu nih, pengen ngonten, pengen sharing, pengen ABC. Tapi kembali lagi sama seperti kurva kebutuhan akan ada masa di mana kita ingin tapi nggak mampu, tapi ada juga masa di mana kita mampu tapi nggak pengen. Sama kayak teman-teman yang hari ini masih dimampukan Allah untuk berhemat, tapi prioritasnya belum hemat, masih pengen kayak ya, ya CEO sesuatu yang mungkin kurang manfaat itu bisa difikirkan kembali. Sepanjang Bun Ai pasca melahirkan, Bun Ai masih aktif untuk ngajar Smart Mom Class. Dan ternyata Bun Ai itu survei hampir sekitar 1.000 peserta itu kesulitan untuk mengumpulkan si dana darurat. Bahkan Bun Ai boleh bilang nggak 1.000 peserta, lebih dari 2.000. Karena kan SMC itu alhamdulillah sudah tembus di 10.000 peserta. Dan itu rata-rata kesulitan untuk mengumpulkan si dana darurat ini. Hari ini Bunda mau buka-bukaan sama teman-teman. Kalau Bunda juga bukan tim ya, yang dana daruratnya itu pak ketiplek sesuai dengan pakar keuangan. Nah, kalau kamu yang setuju boleh diikutin. Kalau yang kamu kurang setuju nggak apa-apa. Yang namanya sharing itu pasti menghadirkan 2 pendapat.
Oke, sekali lagi sebelum kita mulai video ini, Bun Ai minta maaf dulu ya kalau dalam sepanjang video ini teman-teman ngerasa Bun Ai terburu-buru atau suara dubbing yang gak enak karena memang kejar-kejaran sama si Baby Azwar Bangun. Oke, jadi yang pertama kita ngomongin si dana darurat. Dana darurat itu beda banget sama dana tak terduga. Nah, saran dari pakar keuangan ini pastinya sudah mengalami diskusi panjang sehingga menemukan formula ini. Contoh, untuk yang, single itu 3 kali dari kebutuhan bulanan. Nah, untuk yang menikah itu 6 kali. Untuk yang punya anak, jadi menikah dan punya anak ya, jadi jangan punya anak doang nggak menikah. Nyindir Bun Ai, enggak lagi nyindir siapapun yang FYP, enggak ya. Jadi untuk menikah dan punya anak itu 12 kali, tapi tidak disebutkan nih jumlah anaknya berapa. Otomatis kalau anaknya lebih banyak harusnya menyiapkan dana darurat jauh lebih banyak. Tapi pada kenyataannya anak banyak malah bikin kondisi selalu darurat. Bener apa enggak nih? Yang tadinya anak satu masih bisa saving, anak dua udah berkurang, ketiga cukup aja alhamdulillah, keempat ini bisa aja minus. Atau selanjutnya, kelima bisa aja tiba-tiba jadi buka pintu hutang. Nah, ini Bun Ai dubbing sekali jalan ya, jadi nggak boleh ada ulang. Biar cepet ya teman-teman. Oke, bisa aja kan kalau yang anaknya banyak tuh jadi kayak 20 kali kebutuhan bulanan atau bahkan 30 kali. Nah, kalau bagi Bunda pribadi, jumlah ini sangat-sangat fantastis kalau Bunda ikuti pak ketiplek dari saran ke pakar keuangan, mohon maaf. Bukan berarti tidak baik, ini justru sangat baik karena otomatis kalau single, contoh kenapa cukup dengan 3 kali? Karena dia mencari pekerjaannya jauh lebih mudah ketimbang yang menikah. Yang menikah jauh lebih mudah ketimbang yang sudah punya anak. Itu akan menjadi pertimbangan sebuah perusahaan untuk menerima karyawannya. Karena alhamdulillah Bunda juga pernah di HRD ya teman-teman. Itu benar-benar menjadi pertimbangan kami untuk menerima karyawan. Di luar kemampuan, skill, pendidikan, dan sebagainya. Contoh lah ya, kayak Bun Ai misalnya, kebutuhan makan. Nah ini kan pasti akan meningkat. Yuk kita hitung sama-sama. Ini sebagai contoh, jangan jadiin patokan. Jadi teman-teman, wah ini gede banget, wah ini kecil banget. Jangan ya, ini cuma estimasi aja. Kayak misalnya biaya makan itu di 3 juta rupiah, karena satu hari 100.000 hitungannya untuk makan, bekal, buah-buahan, jajan, dan sebagainya. Listrik di 800.000. Kebutuhan sekolah anak-anak di 1,5 juta, kebutuhan bayi dianggarkan 1 juta, kebutuhan rumah di 2 juta rupiah, kebutuhan lain-lain misalnya kayak IPL, terus wifi, dan lain-lain lah ya, pulsa itu misalnya 1,5 juta. Maka kalau kita total ini akan ketemu di angka 9,8. Tapi teman-teman kemarin ada tuh yang komen ya, ngitung aja ternyata nonton video Bunda sambil megang kalkulator dia, barokallah ya. Ada juga yang ngeliat ATM Bun Ai, Masya Allah, ternyata memang kita itu selalu melihat sesuai dengan yang kita fokuskan. Jadi kalau kita fokus pada hal yang itu, kita lihatnya itu. Kalau kita fokus pada hal yang ini, kita lihatnya ini. Sama lah ya kayak diri kita, kalau orang fokus sama kebaikan kita, insya Allah akan menjadi baik. Tapi kalau fokus orang sama kekurangan kita, insya Allah itu juga menjadi baik. Karena kita fokus untuk memperbaiki dan orang tersebut tetap fokus pada kekurangan kita. Oke, kembali lagi ke perhitungan tadi. Jadi kalau misalnya 9,8 itu Bunda kaliin 20, nyaris sekitar 200 juta. Atau misalnya nggak usah deh, nggak usah pakai pengali 20, pengali yang standar aja 12 kali. Itu 120 juta. Berapa kali nabung tuh ya? Sama kok teman-teman, di angka 3 digit ini masih menurut Bunda itu angka yang fantastis. Atau ada nih ya, segitu mah Bun Ai, 2-3 bulan juga penuh sama saya. Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan rezekinya nular. Nah, kembali lagi. Jadi kalau angka segitu dengan anak yang banyak, otomatis akan jauh lebih sulit ngumpulinnya. Misalnya tadinya dana darurat dengan anak satu cukup 30 juta. Anak dua jadi 50 juta. Sementara pengeluarannya juga makin meningkat. Untuk penghasilan kita tahu lah ya, pendapatan itu peningkatannya nggak sebesar pengeluaran, nggak sebesar kenaikan harga menurut Bun Ai. Kecuali kita membuka peluang-peluang income lainnya. Tapi kalau memang masih dalam suatu instansi, itu jarang banget income-nya naik melebihi harga-harga saat ini.
Kayak contoh apa ya, harga minyak sempat 20.000 dulunya, naik melambung jadi 40.000, turun-turun nggak jadi 22.000 ya, tetap 32.000, 33.000 untuk per 2 liter. Itu di Depok. Kalau di tempat teman-teman berapa nih? Boleh ya sharing di kolom komen. Oke, selanjutnya terlalu banyak dana mengendap, jujur Bun Ai juga nggak suka. Karena Bun Ai termasuk orang koleris, jadi kadang-kadang kalau ngelihat dana ngendap gini ngerasanya sultan aja nih. Padahal ngerasanya bento, padahal cuman punya nasi bento, bukan bento beneran ya. Bento tuh yang lagunya apa? Namaku Bento, rumah real estate gitu ya. Garing banget Bun Ai habis lahiran. Oke, lanjut teman-teman. Jadi kalau terlalu banyak dana mengendap, itu Bune malah lebih milih untuk keputar ke bisnis sehingga punya margin, investasi sehingga ada selisih yang bisa jadi keuntungan, atau bahkan kita bisa membeli aset ya yang pasti harganya untuk meningkat, jangan aset menurun. Kita belinya aset meningkat. Karena Bun Ai masih tipe ibu tradisional, jadi Bun Ai nggak yang bermain investasi macam-macam. Saat ini masih nyaman dan aman di LM. Kalau bisnis, Bunda seneng bisnis tapi jelas dulu BEP-nya atau break even point-nya atau kembali modalnya itu harus jelas. Nah, jadi metode yang Bunda pakai selama ini apa? Yaitu adalah alarm saving. Nah, dia adalah jumlah yang membuat Bun Ai merasa nyaman ada di rekening. Dan kalau jumlah ini berkurang, maka jadi alarm tersendiri nih buat Bun Ai untuk nabung lebih banyak lagi. Nah, dia caranya adalah dengan teman-teman membuat buku tabungan khusus untuk dijadiin si buku alarm. Jadi contoh, misalnya Bun Ai punya beberapa tabungan. Nah, satu tabungan ini khusus untuk si dana darurat. Tapi jumlahnya nggak pakai pengali yang tadi Bun Ai bilang. Tapi Bun Ai pakai alarm saving. Contoh Bun Ai nembak aja nih, pokoknya di rekening harus sekian juta. Kalau jumlah itu berkurang berarti menjadi alarm tersendiri buat Bun Ai untuk lebih berhemat atau menambah income tambahan. Nah, jumlahnya gimana Bun Ai untuk alarm saving ini? Nah, teman-teman yang ada luang waktu, boleh nih kita belajar bersama di Zoom hari Jumat tanggal 27 September 2024. Itu di jam 7 malam nanti Bun Ai mau ngebahas tentang metode alarm saving untuk kamu yang susah banget ngumpulin si dana darurat. HTM-nya berapa? Rp25.000. Tapi kalau kamu nonton video ini, kamu screenshot, kamu bisa dapat harga Rp10.000. Kalau kamu alumni SMC juga cukup bayar Rp10.000. Nanti langsung aja hubungi admin ya teman-teman. Metode ini Bun Ai temukan hasil dasar semedi Bun Ai. Bukan ya. Maksudnya adalah Bun Ai yakin gitu angka yang tadi Bun Ai sebutkan 9,8 itu adalah angka di mana Bun Ai tidak dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi darurat otomatis sebagai manusia yang memiliki aduh belibet kan. Nggak apa-apa lah ya, semoga ada yang rindu sama belibet ya Bun Ai. Jadi memiliki apa? Memiliki sifat adaptif di mana kita itu bisa menyesuaikan. Tadinya uang makan 3 juta nih, ternyata nauzubillahiminzalik kondisi kita darurat. Maka kita akan sesuaikan supaya nggak jadi 3 juta, bisa 2 juta, bahkan 1,5 juta atau bahkan 1 juta rupiah. Jadi kembali lagi ya, semua yang budgeting hari ini tidak dalam kondisi darurat. Makanya seolah-olah kok kayaknya nggak cukup gitu ya, susah banget ngumpulin si dana darurat. Nah, mencoba dengan metode alarm saving ini akan membuat teman-teman lebih rileks sehingga tidak terkejar-kejar dengan nominal yang wah kayaknya fantastis banget, yang padahal ya untuk dana darurat sendiri pengalinya adalah kebutuhan, betul-betul kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi bukan hidup hari ini. Untuk bertahan hidup tuh apa aja sih? Nah, nanti kita bahas di hari Jumat. Nah, jadi kayaknya videonya sampai sini dulu karena Baby Azwar udah mulai bangun. Terima kasih teman-teman yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di poin ke-6 pelajari betul-betul untuk potensi diri, karakter diri, dan income supaya kamu bisa menentukan metode terbaik untuk budgeting kamu. Nah, jangan lupa ya yang baru bergabung langsung tekan tombol subscribe untuk video-video selanjutnya. Jadi Bunda rasa sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih yang nonton dari awal sampai akhir ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.